Halo, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan, kalau hari ini Kava Ministry boleh kembali ada bersama-sama dengan kita semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan senantiasa bersyukur. Kemarin ada yang bertanya kenapa video yang ditayangkan di Kava Ministry ada seri yang double. Mungkin ini waktu yang baik untuk saya menerangkan bahwa video yang ada di Kava Ministry itu sebenarnya terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah seri NPD dan yang kedua adalah teaching series. Seri NPD ini adalah seri yang membahas tentang gangguan kepribadian narsistik atau yang kita kenal dengan NPD. Terutama kita membahasnya dari sudut pandang Alkitab dan ilmu kedokteran. Dan sebenarnya seri NPD ini ditujukan untuk orang-orang yang saat ini hidup bersama dengan orang yang memiliki gangguan kepribadian narsistik, sehingga diharapkan mereka dapat memiliki understanding atau pengertian tentang apa yang sedang mereka hadapi. Kedepannya di seri NPD ini lebih lagi akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan realita kehidupan, tetapi karena ini masih awal, jadi saya terlebih dahulu mau membangun fondasi supaya kita punya pemahaman yang sama waktu kita nanti akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan realita kehidupan. Jadi seri NPD ini memang di awal terasa seperti seri pengajaran juga, tapi sebenarnya nanti ke depannya kita akan lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang kita temukan di masyarakat kita. Seri NPD ini juga ditujukan untuk orang-orang yang mau memahami tentang gangguan kepribadian narsistik ini, karena saya lihat banyak orang yang ingin tahu tentang keberadaan NPD ini, dan khususnya ditujukan kepada orang yang mau melayani orang-orang yang mengalami abuse akibat hidup bersama dengan orang dengan gangguan kepribadian narsistik. Sedangkan kalau teaching series adalah pembahasan yang lebih dalam tentang topik atau tema yang lebih beragam, biasanya berhubungan dengan topik dan isu yang sedang terjadi di zaman ini. Di awal memang antara seri NPD dan teaching series ini terlihat hampir sama, keduanya berupa pengajaran karena Kava Ministry sedang dalam tahap membangun fondasi. Kedepannya akan lebih signifikan perbedaannya. Dan awalnya memang saya mau supaya setiap minggu saya bisa upload satu video, satu seri NPD dan satu teaching series. Tetapi karena masih banyak keterbatasan khususnya dalam hal waktu, mohon maaf saya belum dapat melaksanakannya, tapi saya berharap satu saat saya dapat membaginya. Tiap minggu ada satu seri untuk NPD dan satu untuk teaching series. Dan saran saya sebaiknya ikuti saja video-videonya sesuai dengan urutan waktu tayangnya, mengingat saya belum bisa dapat membaginya dengan baik. Jadi setiap video yang ditayangkan diikuti saja sesuai dengan urutan waktu tayangnya. Oke, saya berharap Kava Ministry dapat menjadi berkat buat kita semua. Oke, kita akan mulai teaching series kita yang ke-16 dengan judul Miliki Jiwa yang Kuat di Akhir Zaman. Saat ini, mau tidak mau, kita menyadari bahwa faktanya kita hidup di masa akhir zaman, masa yang sangat penting, masa yang berbeda dengan masa yang dialami oleh para pendahulu kita. Saya pernah membaca satu buku dari Rick Joyner yang menceritakan bagaimana dia mendapatkan penglihatan, dan dia katakan bahwa saat ini semua mata yang ada di surga tertuju kepada kita yang ada di masa akhir zaman ini. Bahkan dia ceritakan di situ dia bertemu dengan Rasul Paulus dan juga Rasul Petrus di sana, bahwa mereka katakan bahwa mata mereka sedang tertuju kepada akhir zaman ini. Kenapa? Karena mereka semua sedang menanti bagaimana kita anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini bermanifestasi, dan mereka sepertinya menyemangati untuk kita sebagai anak-anak Tuhan dapat kuat dan tabah
dapat hidup berkemenangan di akhir zaman ini. Dikatakan bahwa anak-anak Tuhan di akhir zaman adalah berupa pasukan Tuhan yang dipersiapkan untuk dapat menyelesaikan rencana Allah dengan baik dan sempurna. Saya mungkin mau ambil contoh bagaimana pentingnya gambaran dari keadaan akhir zaman, seperti saat kita melihat atau menonton pertandingan sepak bola, di mana kita ketahui pada awalnya pertandingan sepak bola itu biasanya dimulai dengan babak penyisihan, dan di babak penyisihan ini ada pertandingan yang terus-menerus dilakukan sampai akhirnya ada yang namanya babak final. Dan masa pertandingan final inilah yang saya mau samakan dengan keadaan kita di akhir zaman, di mana kita lihat biasanya pertandingan final itu adalah pertandingan yang dinantikan oleh semua pihak, karena di situ adalah waktu yang benar-benar sangat mendebarkan, karena itu adalah penentu dari semua pertandingan yang pernah ada sebelumnya. Makanya ini merupakan sangat penting, sehingga seharusnya seluruh perhatian, seluruh upaya, seluruh sumber daya, tenaga, semua biasanya ditujukan kepada masa ini. Dan setelah saya membaca Alkitab dan melihatnya juga dari pola pembaruan pola pikir, saya melihat bahwa semua yang tertulis di Alkitab semua ditujukan untuk masa ini. Jadi apa yang tertulis di Alkitab sejak dari zaman Adam dan Hawa sampai zaman Abraham, Nuh, Musa, zaman Yesus, zaman murid-muridnya, itu sepertinya sedang mempersiapkan suatu rencana besar Tuhan di akhir zaman ini. Jadi kita yang ada di akhir zaman ini, kita harus menyadari bahwa keberadaan kita di dunia saat ini itu pun karena kita dipersiapkan untuk masa ini. Jadi bukan kebetulan kita ada di tahun-tahun ini, karena ini adalah masa akhir zaman. Saya yakin kita semua yang masih hidup di zaman ini, Tuhan punya tujuan atas kita semua. Jadi kita ada saat ini karena ada purpose. Sekarang Kava Ministry akan mengajak kita melihat apa saja fakta-fakta yang dihadapi anak-anak Tuhan di akhir zaman sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab, dan juga bagaimana kita melihat keadaan yang ada di sekitar kita. Seperti yang kita pernah bahas bahwa di akhir zaman akan terjadi pemisahan antara orang fasik dan orang benar. Kemarin kita sudah membahasnya di seri NPD yang berjudul DNA Lalang dan DNA Gandum, dan dikatakan di sana bahwa DNA lalang atau gambaran dari DNA fasik itu nantinya akan dipisahkan dan dibakar. Sedangkan DNA gandum atau anak-anak Tuhan yang sebenarnya sudah dijanjikan kemenangan pada akhir zaman, tetapi karena semakin kuatnya tempaan yang dirasakan di akhir zaman, maka tetap saja ada beberapa yang mengalami luka. Maka tetap saja ada yang gugur atau undur dalam iman. Makanya kita dapat melihat faktanya beberapa anak Tuhan di akhir zaman ini ada yang meninggalkan Tuhan, bahkan memilih untuk tidak percaya lagi dengan keberadaan Tuhan. Dan ada juga beberapa anak Tuhan di akhir zaman ini yang tersesat untuk masuk kepada beberapa komunitas atau ajaran palsu seperti sekte-sekte iblis yang hari-hari ini kita melihat banyak sekali ditawarkan kepada khususnya anak-anak muda. Kenapa? Karena mereka menawarkan solusi yang lebih cepat dan mudah atas masalah yang sedang dihadapi mereka. Makanya sekarang kita melihat semakin marak munculnya sekte-sekte yang berasal dari kegelapan atau iblis. Dan beberapa anak Tuhan, saya lihat di beberapa kesaksian yang ada di channel YouTube, pernah masuk dan ikut di dalam sekte sesat ini. Dan kalau kita mau melihat faktanya saat ini banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti untuk mereka harus senantiasa berjaga dan memelihara jiwa mereka, sehingga kita dapat melihat dari keadaan mental mereka yang lemah dan mudah untuk
iblis duduki atau kontrol. Dan seperti yang kemarin kita bahas, bahwa banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa sebenarnya level jiwa mereka tidak bertumbuh. Mereka tetap masih ada di level force atau yang kita kenal kemarin dengan level Salomo. Untuk yang belum menonton teaching series yang ke-15, saya sarankan untuk dapat menontonnya, karena di sana kita membahas bagaimana tentang kita dapat memelihara level jiwa kita. Kembali kepada level jiwa tadi, bahwa banyak anak-anak Tuhan yang masih berada di level force, di level Salomo, di mana di level ini mereka belum bertumbuh. Mereka tetap ada dalam kondisi yang kita kenal sebagai ego anak-anak. Seperti kemarin yang kita lihat bagaimana Tuhan Yesus pada puncak perayaan di hari raya Sukot, dia berdiri di hadapan orang-orang Farisi. Di hadapan Tuhan Yesus, orang-orang Farisi ini mungkin secara fisik mereka bertumbuh dengan baik, tetapi di level jiwanya Tuhan Yesus melihat bahwa mereka masih ada di level force atau di level Salomo. Makanya Tuhan Yesus menawarkan kepada mereka, barang siapa haus, hendaklah ia minum. Ia menawarkan dirinya yang adalah air kehidupan untuk orang Farisi ini dapat bertumbuh untuk memulihkan keadaan orang Farisi ini. Dan seperti keberadaan orang Farisi ini, kita pun hari-hari ini banyak melihat betapa orang mungkin secara fisiknya bertumbuh dengan baik, secara karirnya mereka luar biasa. Bahkan mungkin kalau ini ada di dalam organisasi keagamaan, mereka mungkin duduk di posisi-posisi penting, tetapi tidak diperhatikan bagaimana kondisi jiwanya. Akhirnya kita melihat bagaimana orang yang menduduki satu posisi penting di dalam satu organisasi atau dalam kepemimpinan, tetapi di dalamnya sebenarnya mereka masih memiliki yang namanya jiwa di level force, atau bicara tentang ego anak-anak. Makanya kita sering mendengar persecution atau penganiayaan itu bukan terjadi hanya di lingkungan sekuler, tapi di lingkungan keagamaan kita banyak temukan. Bahkan beberapa waktu yang lalu, waktu saya sedang saat teduh, biasanya saya suka menanyakan apa yang menjadi keresahan Tuhan, dan timbullah satu statement yang dikatakan, yaitu baby intercessor. Nah, di situ saya paham bahwa dia mau memberikan pesan khusus kepada para pendoa, khususnya para pendoa syafaat, harus benar-benar menjaga level jiwa dan harus bertumbuh. Sebagai seorang pendoa, tidak bisa kita ada di level Salomo, karena kita akan menghadapi penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, dan akan menjadi sangat lemah waktu kita sebagai intercessor. Posisi kita masih sebagai baby atau bayi, di mana keadaan level jiwanya masih bicara tentang ego anak-anak. Karena kalau kita ada di level baby atau di level Salomo, maka kita akan mudah untuk ditunggang balikan oleh iblis. Makanya penting sekali harus orang-orang yang ada di level power yang menjadi pendoa syafaat. Untuk itu kita sebagai pendoa syafaat khususnya lebih lagi terus mengecek keberadaan jiwa kita, karena kita harus memiliki jiwa yang terus bertumbuh menuju kepada keserupaan Kristus. Dan saya dapat paham kenapa beberapa tidak bertumbuh level jiwanya, karena saya tahu untuk menjadi seorang pendoa syafaat atau intercessor itu didikannya atau latihannya keras. Makanya banyak yang tidak kuat mengalami tempaan yang hebat. Dan di dalam pelayanan saya, di mana banyak anak-anak Tuhan yang tidak memperhatikan level jiwa mereka,
mereka tidak memelihara jiwa mereka dan mereka tidak mendapatkan pengertian tentang apa yang mereka hadapi, tidak sedikit saya temukan mereka dalam keadaan sakit penyakit yang cukup parah, bahkan beberapa berakhir dengan kematian, dan beberapa saya melihat mereka meninggal dalam kondisi tawar hati dan kepahitan. Dan saya juga menemukan anak-anak Tuhan DNA gandum yang harusnya berkemenangan di akhir zaman ini banyak terjerat dalam dosa yang berkepanjangan. Saya pernah melayani satu anak Tuhan yang sebenarnya secara karir kehidupannya bisa dikatakan sukses dan juga kegiatan spiritualnya sangat baik. Dia ada di dalam pelayanan, tetapi di akhir hidupnya, jadi dia meninggal di usia 84 tahun, dan beberapa hari sebelum dia meninggal, dia minta dilayani, dan di situ dia membuat pengakuan bahwa sampai beberapa waktu sebelum dia meninggal, dia masih menyimpan dosa yang namanya dosa percabulan, dan itu masih dilakukannya dan dia tidak bisa melepaskannya. Saya cukup terkejut karena di pandangan saya orang ini adalah orang yang terhormat. Jadi menurut saya rasanya tidak mungkin kalau dia menyimpan dosa yang begitu panjang. Kalau menurut pengakuannya dosa ini disimpan rapat-rapat selama 72 tahun. Saya miris melihatnya karena ternyata kesuksesan karir dan juga pelayanannya yang dilakukan hanya untuk menutupi kefasikan yang ada di dalamnya. Itu beberapa fakta yang kita hadapi bagaimana keadaan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Dan khususnya di akhir zaman ini kita agak sulit untuk melayani generasi muda karena ini zaman yang tidak mudah. Wadah yang sudah dipersiapkan saya lihat luar biasa. Banyak gereja yang menyiapkan dengan baik, komunitas seiman juga membuat hal-hal yang lebih dekat lagi dengan anak muda, tetapi tetap saja tidak mendapat tempat di hati anak-anak muda. Dan mereka melihat bahwa gereja dan komunitas anak muda yang ada di dalamnya itu sebagai sesuatu yang gak keren, terlihat jadul. Dan juga beberapa saya tanyakan kenapa tidak mau bergabung. Mereka berkata bahwa wadah-wadah ini tidak menjawab kegelisahan mereka. Dan dari itu saya juga melihat banyak anak-anak Tuhan, para pemimpin anak muda yang mencari cara untuk bagaimana menarik mereka dapat masuk ke dalam kegiatan rohani. Tetapi sayangnya tidak semua dengan cara yang baik, tetapi ada juga cara-cara yang kompromi dengan dunia. Jadi dibuatlah suasana seperti ada di kafe, atau juga dibuatlah waktu mereka sedang menyembah lampu-lampunya atau lightingnya hampir sama seperti di dunia malam. Bahkan mereka mengundang para idol supaya anak-anak muda ini datang. Tetapi kalau saya lihat ini hanya sementara saja, tidak berlangsung lama. Mereka akan kembali lagi kepada dunia. Apalagi banyak yang kecewa dengan bermunculan figur otoritas Kristen atau para pemimpin yang tidak pantas menjadi teladan. Dan memang karena ini akhir zaman, juga kita melihat semakin banyak kebusukan, kefasikan dari para pemimpin yang tidak bisa ditutupi lagi. Bau busuk tidak dapat disembunyikan lagi, dan akhirnya terlihat, dan inilah yang membuat generasi ini lari dari komunitas rohani dan kembali kompromi dengan dunia. Padahal sebenarnya kalau kita dapat memberi pengertian atau understanding kepada anak-anak muda yang hidup di akhir zaman, bahwa hidup di akhir zaman ini tidak mudah, mereka harus mempersiapkan segala sesuatunya. Saya rasa mereka dapat untuk bisa berjaga atas kehidupannya. Dan memang menjadi generasi muda di akhir zaman ini tidak mudah, karena tuntutan kehidupan yang dihadapi semakin sulit dan kadang membuat mereka beresiko mengorbankan integritas mereka.
Dan dengan semakin pesatnya kemajuan dari media sosial yang kita tidak bisa hentikan, kita dapat melihat saat ini anak-anak muda banyak yang sudah mulai tercemar. Mereka kompromi dengan apa yang dibagikan oleh dunia. Mereka mulai menganggap dosa imoralitas itu sebagai sesuatu kewajaran. Jadi dari fakta-fakta yang ada saat ini, itulah keberadaan anak-anak Tuhan di akhir zaman. Sedangkan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang ditulis di Alkitab, karena sebenarnya Tuhan sudah menjanjikan kemenangan. Artinya akhir dari kehidupan anak-anak Tuhan itu harusnya happy ending, di mana mereka, kalau tadi pertandingan, mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan final atas kejahatan, bukannya malah tercemar atau ikut kompromi. Dan harusnya anak-anak Tuhan di akhir zaman ini menjadi yesida atau menjadi satu kesatuan dengan Tuhan. Tetapi melihat segala perkembangan di akhir zaman, happy ending ini rasanya mustahil terwujud, karena happy ending ini hanya bisa terjadi kalau anak-anak Tuhan benar-benar meresponi dengan baik, sehingga didapati mereka setia, berkenan, dan layak, sehingga pada saat Tuhan datang menjemput, itulah keadaan di mana anak-anak Tuhan yang siap menjadi mempelai Kristus, di mana ini adalah gambaran dari anak-anak Tuhan yang ada di level jiwa power atau gambaran dari Sulamit, di mana Sulamit adalah gambaran dari level jiwa yang siap untuk menjadi satu dengan Tuhan. Lalu sekarang apa yang kita dapat lakukan? Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dapat melewati akhir zaman yang luar biasa tekanannya ini tanpa tumbang di tengah jalan, dan bagaimana kita bisa happy ending seperti yang sudah Allah rencanakan. Kava Ministry melihat bahwa pembaharuan pola pikir adalah hal yang terpenting bagi anak-anak Tuhan yang hidup di masa akhir zaman ini. Mereka harus paham bahwa mereka hidup di masa akhir zaman. Mereka harus punya pengertian bahwa mereka ada di masa ini dengan satu tujuan, dan juga mereka harus menyadari bahwa mereka harus punya level jiwa yang terus bertumbuh untuk supaya mereka dapat benar-benar melewati masa akhir zaman ini dengan berkemenangan, sehingga mereka dapat happy ending di akhirnya. Untuk itu, Kava Ministry menyimpulkan bahwa ada dua hal penting yang mau dibagikan hari ini. Yang pertama adalah membaca Alkitab. Sepertinya klise ya, tetapi ini basic. Kita harus back to Bible. Anak-anak Tuhan harus kembali membaca Alkitab. Dan yang kedua, kita harus berjalan seirama dengan Tuhan. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu bagaimana kita harus membaca Alkitab. Sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan Dia sudah juga memperhitungkan apa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Makanya semuanya sudah ditulis di Alkitab. Hanya saja sayangnya banyak dari kita anak-anak Tuhan ini tidak melihat Alkitab itu sebagai tuntunan, sehingga banyak yang merasa terbeban kalau disuruh membaca, seolah-olah kita membacanya ini untuk kepentingan Tuhan. Padahal semua ini adalah untuk kepentingan kita dan untuk kebaikan kita. Alkitab ini seperti GPS yang kita kenal saat ini. Kalau kita mau pergi ke satu tempat, kita tinggal taruh lokasi kita, dan kemudian GPS akan menuntun kita sampai ke tempat yang dituju. Demikian juga dengan Tuhan, Dia sudah menuliskan segala sesuatunya yang menuntun kita untuk kita dapat sampai kepada tujuan yang Dia sediakan buat anak-anaknya di akhir zaman. Jadi yang menjadi pertanyaan saat ini, kenapa kita anak-anak Tuhan tidak mau benar-benar tekun membacanya? Dan apa sebenarnya yang membuat kebanyakan orang, khususnya anak-anak muda, generasi muda, tidak mau membuka Alkitab?
Saya pun dapat memahami, saya pernah ada di fase itu. Memang waktu kita mau melihat Alkitab itu tulisannya begitu banyak, begitu padat, dan waktu kita buka itu kita banyak tidak paham, banyak tidak kita mengerti. Makanya dahulu saya lebih senang untuk membeli dan membaca buku-buku rohani daripada saya membaca Alkitab. Tetapi setelah Tuhan memberikan air kehidupan sehingga mulai timbul rasa haus akan firman Tuhan, dan terlebih juga dengan Tuhan menuntun saya untuk membuka Alkitab dengan cara pembaharuan pola pikir, maka Alkitab adalah satu-satunya buku yang benar-benar saya baca dan pelajari saat ini. Buku-buku rohani yang lain hanya untuk melengkapi, tetapi yang utama, menu utama saya adalah Alkitab. Dan akhirnya saya paham kenapa saya tidak mau membaca Alkitab, karena saya tidak mengerti apa yang tertulis di dalamnya, sehingga saya tidak punya kerinduan untuk membacanya lagi. Dan setelah saya amati, ternyata bukan karena Alkitabnya, tetapi bagaimana cara pandang saya membacanya masih dengan dimensi yang terbatas, dan saya tidak mau belajar untuk memperluas dimensi saya. Sehingga akhirnya kalau kita mau melihat, bukan masalahnya di Alkitab, tetapi masalahnya adalah dari cara pandang kita. Dan untuk kalau kita mau melihat betapa luas dan dalamnya Alkitab, maka kita perlu memperluas cara pandang kita atau dimensi kita untuk membaca Alkitab. Saya mungkin dapat mengambil ilustrasi, yaitu pemeriksaan ibu hamil. Ya, di dalam pemeriksaan kehamilan, biasanya kalau kita ke dokter untuk kita mau melihat perkembangan janin, maka biasanya dokter menggunakan alat yang namanya USG, ultrasonografi. Alat ini berupa gelombang yang punya frekuensi tinggi, dan gelombang ini kemudian dipantulkan dan menampilkan gambaran atau citra dari bagian tubuh yang sedang diperiksa. Nah, saya waktu hamil anak pertama, USG itu baru 2 dimensi. Makanya hasil USG-nya sangat terbatas, tidak terlihat jelas malah. Warnanya juga hanya hitam dan putih, dan sama sekali tidak terlalu menarik untuk dilihat. Tetapi kita lihat saat ini dengan berkembangnya waktu dan teknologi, maka USG ini bertambah canggih dan terus berinovasi. Tadinya 2 dimensi menjadi 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, dan seterusnya. Apalagi ini sekarang keluar yang namanya AI. Saya yakin akan lebih lagi menakjubkan. Jadi apa yang bisa kita lihat perbedaannya dengan dimensi yang semakin bertambah? Yang membedakan adalah gambar yang dihasil lebih jelas, dan semakin luas dimensinya, maka hasilnya nanti akan benar-benar menyerupai bentuk aslinya. Kalau kita melihat tidak ada perubahan dari janinnya tetap sama. Tetapi yang membedakannya, waktu dulu 2 dimensi kita belum bisa menangkap dengan jelas. Tetapi waktu kita semakin berinovasi, semakin kita memperluas dimensi kita mulai melihat semakin jelas apa yang tertulis di Alkitab. Semakin jelas menyerupai bentuk aslinya. Demikian juga dengan membaca Alkitab. Biasanya Alkitab menjadi tidak atau kurang menarik, khususnya bagi anak-anak muda, karena mereka tidak tahu bagaimana cara untuk mereka membaca Alkitab dengan baik. Sehingga kalau kita mau melihat hanya menggunakan 1 atau 2 dimensi saja. Makanya kita dapat mengerti kenapa Alkitab tidak menarik bagi banyak orang. Makanya dengan pembaharuan pola pikir itu menambah dimensi kita untuk kita dapat membaca Alkitab ini, sehingga kita dapat nantinya lebih jelas melihat tuntunan demi tuntunan yang mengarahkan kita kepada apa yang Tuhan tuju di dalam hidup kita, khususnya
ya kita yang ada di akhir zaman ini. Kita mau happy ending. Untuk itu kita harus memperluas dimensi kita. Untuk itu Kava Ministry akan mengajak kita untuk membaca Alkitab minimal dengan 4 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu bagaimana kita melihat Alkitab secara literal atau secara sejarah atau secara tekstual. Jadi apa yang tertulis di Alkitab itulah yang kita artikan. Mungkin kita bisa ambil contoh Adam dan Hawa yang ada di Taman Eden. Kalau kita melihat dengan dimensi yang pertama ini, maka kita akan memahami keberadaan Adam dan Hawa sebagai seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diciptakan Tuhan dan ada di Taman Eden. Jadi seperti apa yang tertulis itulah yang dapat kita pahami. Yang kedua, kita melihat secara alegoris. Alegoris itu bagaimana kita lebih luas lagi, kita memahami ada kode-kode ilahi yang kalau kita mau lebih luas, gambaran dari Adam dan Hawa ini juga sebagai simbol dari lembaga pernikahan atau gambaran dari keluarga. Saya tidak banyak membahas di sini, tetapi saya hanya mau melihatkan bagaimana perbandingannya. Dimensi yang ketiga adalah bagaimana kita membaca Alkitab dengan pemaknaan atau filosofi. Di sini kita mulai menghubungkan seperti apa yang sudah kita bahas di Kava Ministry. Kita melihat bahwa bicara tentang Adam dan Hawa ini bicara juga ternyata keberadaan jiwa manusia yang adalah nefes, adalah ruah, kemudian nesyama. Dan dimensi keempat adalah bagaimana kita membaca Alkitab dan kita menghubungkannya dengan ilmu pengetahuan atau sains yang semakin update di akhir zaman ini. Jadi kalau kita mau melihat tadi keberadaan Adam dan Hawa di cara pandang dengan 4 dimensi ini, khususnya karena saya membukanya dari ilmu kedokteran, maka kita dapat melihat bahwa bicara kitab Kejadian itu ternyata juga bicara tentang anatomi otak, yaitu yang sudah kita pernah pelajari. Bicara ini adalah reptilian brain atau batang otak, kemudian mammalian brain atau sistem limbik atau otak emosi, dan juga neokortex. Nah, kita bisa melihat pemahaman Adam dan Hawa bisa luas, bisa semakin luas kita melihatnya saat kita membukanya dengan dimensi yang semakin update. Dan saya yakin banyak ilmu yang dapat dikonfirmasi ke dalam Alkitab di masa akhir zaman ini. Dan Kava Ministry sejak 2014 Tuhan mengajar saya untuk membuka Alkitab dengan menambah dimensi dari ilmu kedokteran yang saya pelajari. Saya juga yakin banyak ilmu yang bisa membuka Alkitab ini jauh lebih luas lagi. Dan waktu saya mulai membukanya, ternyata bukan ilmu kedokterannya yang membuat saya takjub, tetapi justru saya melihat Tuhan jauh lebih jelas dan dahsyat lewat ilmu kedokteran yang sudah saya pelajari. Untuk itu mungkin cara yang saya sampaikan, penyampaian di Kava Ministry ini memang belum familiar karena belum banyak yang mengupas Alkitab seperti apa yang ada di Kava Ministry. Jadi rasanya seperti sesuatu yang baru, padahal apa yang ada di Kava Ministry tidak ada satu hal pun yang baru, karena objeknya tetap sama, yaitu tentang Tuhan Yesus. Yang membedakannya hanya kita dapat melihat lebih luas, lebih jelas, seperti gambaran tadi yang kita lihat dari pemeriksaan janin memakai alat yang namanya USG. Jadi di akhir zaman ini kita sangat perlu untuk kembali kepada Alkitab, kembali kepada GPS kita, kembali mengaktifkan GPS kita. Dan yang kita perlukan hanya bagaimana kita menambah lebih lagi level atau dimensi yang kita pakai untuk kita dapat memahami tuntunan demi tuntunan yang sudah tertulis di Alkitab.
Dan yang kedua, bagaimana kita dapat memiliki jiwa yang kuat di akhir zaman ini sehingga kita dapat berkemenangan. Maka bagian yang kedua yang harus kita perhatikan yaitu bagaimana kita dapat berjalan seirama dengan Tuhan. Di masa akhir zaman ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu adalah hal yang terpenting. Kenapa? Tanpa Tuhan di akhir zaman maka kita akan menjadi santapan dari iblis atau kegelapan. Untuk itu makanya perlunya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi masalahnya banyak dari kita mengingini supaya Tuhan yang mengikuti irama langkah kita. Itu yang membuat kadang-kadang kita tidak seirama dengan Tuhan. Karena ego kita mau supaya Tuhan yang mengikuti langkah kita. Tetapi di masa akhir zaman ini benar-benar yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita yang mengikuti irama langkah dari Tuhan. Karena dialah yang paham, dia mau menuntun kita kemana. Karena ini adalah fase-fase yang sangat penting. Apa yang dimaksud dengan berjalan seirama? Saya akan coba gambarkan seperti apa yang ada di layar. Di situ saya memakai contoh gambaran dari gelombang, di mana kalau yang di atas itu adalah iramanya derap langkah Tuhan yang berisi gelombang, amplitudo, frekuensinya Tuhan. Dan yang bawah adalah gambaran dari irama kita manusia. Kalau kita mau melihat itu tidak sama ya gambarannya. Nah, kalau kita mau gabungkan, maka yang terjadi adalah kita tidak melihat sesuatu yang harmoni, kita tidak melihat sesuatu yang selaras. Karena kenapa? Karena berbeda frekuensinya, amplitudonya, membuat itu tidak berjalan dengan baik. Inilah yang menyebabkan sekalipun berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi kadang-kadang kita tidak bisa sampai tujuan. Kenapa? Karena kita tidak menyesuaikan amplitudo kita, frekuensi kita, irama kita dengan iramanya Tuhan. Untuk itu kita perlu untuk menyelaraskan langkah kita dengan mengetahui derap langkah Tuhan. Saya sering bagikan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus benar-benar memahami kapan waktu Tuhan berjalan, kapan dia berlari, kapan dia diam. Nah, kita anak-anak Tuhan sering berjalan di saat Tuhan mau diam, atau kita mau diam dan Tuhan mau berjalan. Dan waktu kita tahu Tuhan mau berjalan pun kita harus tahu dia mau berjalan lebih cepat atau dia mau berjalan lebih lambat atau dia mau berlari. Makanya saya sering menyampaikan bahwa benar-benar kita harus mengerti, mengetahui derap langkah Tuhan. Bagaimana kita bisa berjalan dengannya apabila kita tidak selaras dengan gelombang atau langkahnya. Karena apabila kita tidak selaras, kita akan kesulitan melihat rencananya dan sulit untuk mewujudkan rencananya. Dan untuk itu perlunya kita benar-benar untuk mengetahui waktu-waktu Tuhan dan schedule-nya Tuhan. Dan Tuhan itu baik, dia tahu bagaimana keterbatasan manusia untuk dapat memahami langkahnya. Makanya dia sebenarnya punya satu pola atau siklus yang sebenarnya dia mau kita ketahui untuk kita dapat mengerti tiap langkahnya. Saya mungkin menyebutnya dengan namanya God cycle. Kalau gitu sulit dong untuk kita dapat tahu waktunya Tuhan atau schedule-nya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan itu baik, dia tahu keterbatasan manusia, untuk itu Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk itu makanya dia sudah membuat yang namanya pola atau siklus yang dia mau supaya anak-anak Tuhan dapat bertemu dengannya, dapat menyelaraskan langkahnya. Dan untuk apa dia membuat yang namanya God cycle ini atau siklus waktu dari Tuhan ini? Supaya kita diberkati.
Ini adalah bagian dari wujud pemeliharaannya. Bagaimana dia mau terus terhubung dengan kita, anak-anaknya yang ada di bumi. Dan karena Tuhan Yesus ini berasal dari bangsa Israel, maka dia memakai pola-pola yang ada di sana untuk menerangkan apa yang dia mau. Kalau kita mau melihat, karena Israel juga terkenal dengan pertaniannya, maka dia memakai siklus dari kalendernya itu juga menggambarkan musim yang ada di sana dan juga bagaimana cara bercocok tanam di sana. Kita mau melihat itu dimulai dari planting, di mana di situ adalah benih itu ditaruh, kemudian weeding atau menyiangi, jadi membersihkan, kemudian ada waktu watering atau menyiram atau memberi air, dan ada waktu untuk penuaian. Nah, kalau kita mau melihat kalendernya ini sebenarnya dibagi atas waktu-waktu itu. Makanya kalau kita mau melihat hari raya yang kemarin kita baru rayakan, bicara tentang Sukot, itu ada di watering. Makanya Tuhan Yesus menawarkan tentang air kehidupan. Karena tujuannya apa? Untuk memulihkan. Dia berbicara kepada siapa? Kepada orang Farisi yang level jiwanya tidak bertumbuh. Dia menawarkan air untuk orang Farisi itu dapat kembali bertumbuh dan mengalami penuaian masuk dalam rencana Tuhan. Tetapi orang Farisi tidak memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang kita akan buka di Kejadian 1 ayat 14. Kalau kita mau melihat, ternyata di awal penciptaan Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya. Kita baca dulu ya, ada di Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Jadi ini bicara bulan, bintang, dan juga matahari. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda dan menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Di situ saya ada masukkan kata aslinya. Kalau kita mau melihat di situ, tujuan dari adanya benda-benda penerang itu sebagai tanda untuk menunjukkan apa? Menunjukkan masa. Masa dalam bahasa Ibrani adalah moed. Apa itu moed? Kita bisa mau kembali membuka kamus. Dikatakan itu adalah tempat yang ditentukan, waktu yang ditentukan, pertemuan. Ada waktu yang ditentukan, ada musim yang ditentukan, ada tempat yang ditentukan. Jadi dari sini dapat kita melihat bahwa sejak awal penciptaan Tuhan sudah buat jadwal atau schedule dating kita. Dia mau kita tetap berhubungan dengannya di waktu-waktu yang sudah dia tentukan. Untuk itu kita mau tahu kapan waktunya, kita baca di Imamat 23 ayat 2. Saya bacakan ayatnya. Imamat 23 ayat 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah sebagai berikut. Nanti akan diikuti dengan waktu-waktunya. Ada 7 hari raya yang dia katakan, di mana itu benar-benar harus kita perhatikan. Nah, kita mau lihat dulu hari-hari raya itu arti kata bahasa aslinya atau bahasa Ibraninya adalah moed. Sama seperti tadi di kitab Kejadian, dia katakan bahwa semua ini untuk menentukan, tadi saya bilang jadwal dating kita. Dan kalau di Imamat ini dia memberitahu kapan schedule datingnya itu. Dia katakan pada hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan. Ya, kita mau lihat bahasa Inggrisnya, King James Version. Di situ dikatakan, speak unto the children of Israel and say unto them concerning the feast of the Lord. Ini bicara tentang apa? Hari-hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan, which shall proclaim to be holy convocation, even these are my feast. Jadi kalau kita mau melihat di sini,
hari-hari raya yang nanti kita mau melihat tertulis di Imamat 23 ini adalah waktu Tuhan di mana Dia mau bertemu dengan kita. Jadi kalau kita mau melihat, ini adalah waktu-waktu yang penting yang Tuhan mau kita perhatikan. Untuk itu kita mau melihat hari-hari raya apa saja yang tertulis di Imamat 23. Kalau kita mau membuka Imamat 23, ya dari awal sampai akhir saya tidak membacakannya, tetapi saya akan menyimpulkannya bahwa selain hari Sabat, makanya kita lihat orang Israel itu sangat mengagungkan yang namanya hari Sabat. Sebenarnya hari Sabat itu adalah hari perhentian kita untuk kita bertemu dengan Tuhan kita, untuk kita menyelaraskan irama derap langkah kita mengikuti derap langkahnya. Dan selanjutnya ada 7 hari raya yang harus kita benar-benar perhatikan. Yang pertama adalah hari raya Paskah jatuh di 15 Nisan, kemudian hari raya roti tidak beragi di 15 sampai 21 Nisan atau Afif. Kemudian juga hari raya buah sulung itu ada di 16 Nisan sampai 5 Sivan. Kemudian hari raya Pentakosta atau Shavuot ada di 6 Sivan, hari raya awal tahun atau peniupan sangkakala atau Rosh Hashanah ada di 1 Tisri, kemudian hari raya pendamaian yaitu Yom Kippur ada di 10 Tisri, dan hari raya Tabernakel atau Sukkot yang dirayakan selama 7 hari jatuh pada 15 Tisri. Jadi kalau kita mau melihat seperti ada di gambar, ada 3 hari raya yang jatuh di musim panas dan ada 3 hari raya yang jatuh di musim gugur, dan di tengahnya adalah hari Pentakosta. Dan dari 7 hari raya ini ada 3 hari raya yang benar-benar harus kita datang menghadap kepada Tuhan. Kita mau baca ada di Ulangan 16 ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yaitu pada hari raya roti tidak beragi atau gambaran juga dari Paskah, hari raya 7 minggu atau Pentakosta atau Shavuot, dan pada hari raya pondok daun atau Sukkot yang baru kita rayakan beberapa hari kemarin. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Dan kemarin kita baru merayakan yang namanya Sukkot, itu adalah pertemuan terakhir di musim yang lalu. Karena kita sekarang sudah masuk ke tahun yang baru, jadi benar-benar kalau kita mau melihat di bangsa Yahudi saat ini adalah seperti kitab Kejadian. Bahkan mereka pun memulai kembali membaca Taurat itu dari kitab Kejadian lagi. Jadi seperti kondisi awal mula, seperti sesuatu yang baru, satu era yang baru. Kita sudah masuk saat ini 5785 sesuai dengan kalendernya orang Ibrani. Jadi apa maksud Tuhan untuk membuat semua pertemuan ini? Seperti contohnya kemarin kita sudah membahasnya, di mana di hari Sukkot adalah di mana Tuhan memberkati kita dengan kekuatan dan damai sejahtera karena kita sudah diberi hati dan roh yang baru. Karena di Sukkot Tuhan sudah membersihkan kita. Tuhan Yesus yang adalah air kehidupan sudah mencurahkan kepada jiwa kita sehingga kita punya jiwa yang baru, jiwa yang bersih untuk memasuki satu musim yang baru. Jadi diharapkan waktu saat ini di mana kita memasuki musim yang baru, kita memiliki tubuh, jiwa, roh yang diperbaharui sehingga apa? Sehingga kita tidak membawa lagi banyak hal yang kotor di belakang kita, sehingga kita lebih mudah lagi mencapai apa yang namanya kemenangan. Karena apa? Kita sudah memiliki tubuh, jiwa, dan roh yang baru. Dan waktu kita meresponi hari-hari yang ditentukan ini, inilah waktu di mana kita mulai seirama lagi dengan Tuhan. Saya paham banyak yang juga berpikir bahwa buat apa kita melakukan pertemuan-pertemuan hari raya ini.
Tetapi kalau kita melihat dari tadi tuntunannya, rasanya ini bukan hanya bicara soal Taurat, tetapi ini bicara bagaimana wujud dari pemeliharaan Allah terhadap kita umatnya. Dan kalau kita mau melihat, Tuhan Yesus pernah berkata tentang ini, ada di Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu mengira bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Dan kalau kita mau melihat, sebenarnya hari-hari raya ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita mau melihat, ini adalah gambaran dari penggenapan Tuhan Yesus atas Taurat. Dan kalau kita mau melihat, tadi ada 3 hari raya yang dikhususkan, ada Paskah, Pentakosta, Tabernakel. Ini sebenarnya juga gambaran dari penggenapan Yesus, di mana kita mau melihat di Paskah itu bicara tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Dia menebus kita. Kemudian dia yang adalah sebagai buah sulung, dan dia yang adalah sang firman. Dan di Pentakosta itu bicara tentang Roh Kudus, bicara tentang tatanan ilahi, bicara tentang hukum kehidupan atau Taurat. Seperti kita tahu, Roh Allah itu adalah tertib, dia ada hukum-hukumnya. Dan kemudian Tabernakel itu ada di musim di mana di situ ada Rosh Hashanah, ada Yom Kippur, ada Sukkot. Dari 3 hari raya ini baru 2 yang digenapi, yaitu Paskah dan Pentakosta. Tabernakel ini belum digenapi. Kapan digenapi? Waktu dia nanti menjemput kita sebagai mempelainya. Dan kalau kita mau melihat lagi gambaran dari hari-hari raya tadi, sebenarnya berhubungan dengan juga gambaran yang ada di kemah suci, di mana Paskah itu bicara tentang pelataran. Makanya kalau kita lihat di situ bicara tentang pengorbanan binatang, penuh dengan bau amis, darah di situ. Pentakosta itu bicara apa? Bicara lebih lagi tentang ruang kudus. Di situ ada menorah dan sebagainya. Dan yang terakhir, Tabernakel itu bicara apa? Bicara tentang ruang maha suci. Dan kalau kita mau melihat, sebenarnya ini bukan soal tradisi, ini bukan satu Taurat, tapi ini bicara tentang time schedule Allah, ini bicara tentang God cycle, ini bicara tentang waktu-waktunya Allah. Waktu-waktunya Allah untuk apa? Waktu-waktunya Allah untuk memberkati kita, supaya kita mengalami pemulihan setiap tahunnya. Tetapi iblis tidak mau anak-anak Tuhan ini dapat mengetahui rahasia ini, maka dia mau menggagalkan anak-anak Tuhan untuk tidak fokus kepada waktu-waktu ini. Kita mau melihat ayat firman Tuhan ada di Daniel 7 ayat 25, di mana kita akan melihat bagaimana iblis menghalangi anak-anak Tuhan untuk dapat bertemu dengan Tuhan di hari-hari yang sudah ditentukan. Saya baca ayatnya, Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saya bacakan dulu bahasa Inggrisnya ya. He will defy the Most High and oppress the holy people and the Most High. He will try to change the sacred festival and law. Bicara the sacred festival itu bicara tentang hari-hari raya. Jadi di kitab Daniel ini kita melihat bahwa iblis mau supaya anak-anak Tuhan ini tidak memahami tentang rahasia besar ini, yang membuat akhirnya anak-anak Tuhan tidak bertemu di waktu-waktu yang penting. Oke, mungkin Paskah, Pentakosta kita masih melakukannya, tetapi di waktu tentang pemulihan, restoration, itu ada di waktu di hari raya yang ada di musim gugur tadi. Ada Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Ini masih banyak pertentangan untuk ini
lakukan. Memang kita tidak melakukannya seperti apa yang orang Yahudi lakukan, tetapi kita lebih bagaimana kita dapat menangkapnya dengan cara pembaharuan pola pikir bahwa ini adalah waktu-waktu yang penting. Di sini adalah waktu-waktu di mana Tuhan mau memulihkan keadaan kita, dan di Daniel 7 ayat 25 ini kita mau lihat Dia menghalangi hari-hari raya yang Tuhan sudah tetapkan sebagai waktu pertemuan dan hukumnya. Di sini iblis mau menutupi segala hal yang berhubungan dengan pertemuan ini. Dan kalau kita mau melihat schedule-nya Tuhan ini, ada ketetapannya. Kalau dikatakan di situ ada hukumnya, ada law-nya. Jadi hari-hari raya atau waktu-waktu ini ada ketetapan dan ada dasar hukumnya. Hukumnya apa? Waktu kita melakukannya kita akan diberkati, kita akan dipulihkan, kita direstorasinya tubuh jiwa roh yang baru untuk memasuki era yang baru. Tetapi iblis tidak mau, makanya dia mau supaya kita mengabaikannya. Seperti kalau kita mau melihat ya, puasa yang ada di Yom Kippur itu sebenarnya adalah tanda dari pertobatan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau serius meresponi apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan kalau kita mau melihat, itu ada hukumnya. Kita mau lihat dulu ayatnya ya. Ada di Imamat 23 ayat 27 dulu. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Saya loncat ayat 29 karena tadi dikatakan bahwa hari-hari raya ini berhubungan dengan yang namanya hukum. Kalau kita mau baca di sini di ayat 29, karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Kita lihat ya, ini bukan perkataan Musa. Kataku di situ memakai huruf besar. Ini Tuhan yang berbicara. Jadi ini bukan bicara tentang perkataan Musa, bukan bagaimana kita mentaati Taurat, tetapi ini bicara tentang ketetapan dan hukum yang Tuhan sudah kerjakan. Jadi waktu-waktu di mana Dia mau bertemu dengan kita, Dia kasih landasan hukumnya. Dan kalau kita mau melakukannya, maka level jiwa kita akan dinaikkan. Mungkin ada yang bertanya, enggak ada tuh yang dibinasakan karena tidak puasa Yom Kippur. Nah, seperti kita sudah belajar lebih lagi dengan dimensi yang lebih luas, bahwa bicara kematian itu bukan hanya bicara tentang fisik. Waktu kita terpisah dengan Allah, waktu kita tidak berjalan seirama dengan Tuhan, sebenarnya itu juga namanya kematian. Artinya kita tidak sedang berjalan menuju kepada rencana dan kehendak-Nya. Saya berharap dari apa yang saya bagikan ini dapat menjadi perhatian buat kita semua untuk kedepannya kita lebih perhatikan. Makanya kita melihat banyak anak-anak Tuhan yang mungkin secara fisik mereka luar biasa, tetapi kita melihat karakternya tidak mencerminkan ini karakter Kristus. Kenapa? Karena jiwa mereka tidak pernah dibersihkan, jiwa mereka tidak pernah diberkati. Akibatnya mereka masuk era yang baru dengan membawa segala macam hal yang kotor. Akibatnya seperti tadi yang saya sampaikan, saya bertemu dengan orang yang berusia 84 tahun dan berkecimpung di dalam pelayanan. Tetapi ternyata sampai hari-hari sebelum dia meninggal, dia masih menyimpan dosa yang tersembunyi. Kenapa? Karena dia tidak pernah membersihkannya. Karena dia tidak pernah memakai waktu yang Tuhan sudah tahu. Manusia nggak bisa. Satu waktu pasti mungkin bisa saja jatuh. Makanya dia tahu, dia sudah mempersiapkan yang namanya waktu-waktu untuk dia bertemu dengan kita, yang saya sebut dengan God cycle. Iblis mau supaya anak-anak Tuhan tidak masuk ke dalam God cycle, karena dia tahu waktu anak-anak Tuhan mengerti ini, maka mereka akan bertumbuh
dalam level jiwanya sehingga iman mereka semakin kuat. Dan untuk itu apa yang dia kerjakan, dia mulai mencemari anak-anak Tuhan dengan apa? Dengan dosa, sehingga anak-anak Tuhan mulai menjauh dari Tuhan dan pemulihan tidak terjadi. Dan bahkan iblis mau supaya kita masuk ke dalam siklusnya. Dan bagaimana gambaran dari siklusnya iblis ini, mungkin saya bisa gambarkan seperti gambaran kincir besar atau biang lala yang seperti kita lihat ada di dunia fantasi atau di Singapura atau di Inggris. Bagaimana mereka kelihatannya sepertinya mereka itu bergerak berputar. Tetapi kalau kita perhatikan, mereka hanya ada di tempat. Tidak pernah mereka itu berjalan. Nah, iblis mau supaya kita tidak pernah mengalami kemenangan. Dia mau supaya kita masuk ke dalam siklusnya. Siklusnya apa? Kita diam di tempat. Makanya level jiwa kita tidak pernah bertumbuh. Itulah yang dia inginkan. Dan kalau siklus dari Tuhan tadi membawa kita kepada kehidupan, membawa kita kepada restorasi. Tapi kalau siklus dari Satan, seperti kita lihat di gambar Satan cycle diagram, bagaimana dia mau anak-anak Tuhan tercemar dengan yang namanya dosa, yang mengakibatkan apa? Anak-anak Tuhan hidupnya mengalami kekalahan, mengalami kemiskinan, mengalami kutuk, mengalami kecanduan, dan juga kematian. Inilah yang iblis mau supaya anak-anak Tuhan tidak memperhatikan waktu-waktu yang Tuhan tetapkan untuk dia memulihkan keadaan kita, untuk kita selaras berjalan dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan. Karena iblis sangat takut kepada anak-anak Tuhan yang memahami kehendak dan rencana Tuhan. Dan kalau kita mau membaca di Roma 12 dikatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan dan yang sempurna. Di level anak-anak Allah itu sebenarnya bukan hanya cukup mengetahui baik dan jahat, tapi harus tahu yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Berarti benar-benar mengerti dan memahami perasaan Tuhan. Jadi dari ini semua kita dapat melihat bahwa dengan mengikuti time schedule-nya Tuhan, waktu-waktu Tuhan ini berdampak baik buat kita. Seperti yang sudah kita bahas kemarin di Sukot, bahwa manusia sebenarnya bisa saja di dalam waktu 1 tahun itu bisa saja manusia itu terjatuh atau tercemar. Tetapi Tuhan sudah memperhitungkan, makanya dia membuat siklus pemulihan, yaitu yang kita kenal dengan yang namanya God Cycle. Dan itu ada di hari-hari raya, khususnya hari-hari raya yang ada di level tabernakel tadi, bicara tentang Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan juga Sukot. Jadi ini bukan ritual keagamaan, ini bicara bukan tentang tradisi orang Yahudi, tetapi ini adalah waktu-waktu di mana Tuhan mau bertemu dengan kita supaya kita punya langkah yang selaras seirama dengannya, sehingga kita dapat berjalan menuju kehendak dan rencananya dengan lebih dahsyat. Dan sedikit kesaksian, semenjak saya mengikuti hari-hari raya yang ditentukan Tuhan, khususnya selain Paskah, kemudian hari raya Pentakosta, saya juga fokus di waktu-waktu pemulihannya, yaitu di Rosh Hashanah, di Yom Kippur, dan hari raya Sukot. Saya merasakan perubahan yang luar biasa. Saya dapat merasakan terjadi perubahan pola pikir yang jauh dari apa yang saya bayangkan. Saya lebih lagi mendapatkan banyak hikmat, saya lebih lagi mendapatkan banyak pengetahuan, saya lebih lagi mendapatkan banyak pengertian atau understanding. Nah, inilah yang benar-benar dibutuhkan kita semua di akhir zaman. Dan Kava Ministry ini dapat lahir
semua hanya karena dari waktu saya mulai benar-benar mengikuti hari-hari raya ini. Makanya kalau kita lihat banyak rahasia-rahasia yang dibukakan oleh Tuhan. Inilah yang sebenarnya Tuhan mau kita semua lakukan di akhir zaman ini, supaya kita punya jiwa yang kuat. Karena hidup di akhir zaman tanpa memiliki jiwa yang kuat, maka kita akan tumbang atau kita akan roboh seperti tadi yang sudah kita bahas di awal. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Robert Heider, kita bisa lihat di layar, dia katakan bahwa feasts are blessing from God. Time to receive God blessing. God designed His appointed time to be time of joy and fellowship, time to draw family together. Jadi ternyata kalau kita mau melihat hari-hari raya ini atau waktu-waktu yang ditentukan Tuhan, ini anugerah, ini berkat yang banyak anak-anak Tuhan buang dan sepelekan. Itu yang membuat karakternya banyak yang tidak bertumbuh. Dan yang kedua, dengan hari-hari raya ini dikatakan bahwa disinilah waktu kita terima berkat Tuhan. Waktu Tuhan mau mencurahkan berkatnya di Sukot, anak-anak Tuhan tidak ada di tempat, karena mereka tidak peduli dengan hari raya. Tapi hari ini kita mulai memperhatikan hari-hari raya ini ya, karena ini sangat penting dan berdampak sangat positif buat kita. Kemudian yang ketiga, Tuhan sudah mendesain His appointed time. Ini kita sudah lihat tadi di Kejadian 1 ayat 14. Tuhan sudah buat waktu ini sejak dari awal penciptaan. Waktu untuk apa? Bersukacita, berfellowship, menyamakan langkah menjadi seirama kembali. Dan juga waktu di mana ini menggambarkan satu kesatuan, bahwa kita adalah berasal dari kerajaan surga. Jadi sangat sayang kalau waktu-waktu ini kita buang percuma. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan hari ini, bahwa di akhir zaman ini adalah masa-masa yang benar-benar penting, masa-masa di mana kita harus benar-benar menerima arahan atau tuntunan dari Tuhan. Dan untuk itu semua, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan dapat menyelesaikan pertandingan ini dengan berkemenangan, maka kita harus benar-benar mempunyai jiwa yang benar-benar dipulihkan, jiwa yang kuat. Dan untuk kita memiliki jiwa yang kuat menghadapi akhir zaman ini, tadi kita sudah belajar bahwa ada dua hal yang penting yang hari ini Kava Ministry mau bagikan, yaitu yang pertama, back to Bible, kembali membaca Alkitab, tetapi dengan cara yang lebih update, dengan cara yang lebih lagi kita mau membuka dimensi kita, sehingga kita dapat melihat Tuhan lebih jelas, melihat tuntunannya jauh lebih jelas. Yang kedua, kita mau berjalan seirama dengan Tuhan. Dan tadi kita sudah lihat bagaimana Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dia sudah menyiapkan waktu-waktunya untuk kita dapat berjalan seirama dengan Dia, sehingga di akhir zaman ini kita dapat happy ending. Kita anak-anak Tuhan kembali kepada rancangannya yang adalah happy ending. Kita akan mengalami kemenangan, akan ada sorak-sorai kemenangan di akhir zaman ini. Dan mungkin dari beberapa dari kita ada yang berkata, waduh, saya selama ini tidak pernah memperhatikan hari-hari ini. Saya juga pernah seperti itu. Tidak apa, kalau baru saat ini kita benar-benar mau memperhatikannya, karena Tuhan sedang mempersiapkan pasukannya. Dia mau kita pasukannya hidup di dalam siklusnya, di dalam God cycle. Jadi tidak ada yang terlambat. Kita tinggal mengikuti alurnya, dan Tuhan akan menuntun kita kepada happy ending di akhir zaman. Untuk itu kita mulai lebih lagi memperhatikan
hari-hari yang Tuhan tentukan untuk kita dapat bertemu dengannya, sehingga kita dapat menyelaraskan langkah kita. Dan waktu kita berjalan seirama dengan Tuhan, itulah yang paling ditakutkan oleh iblis, karena disitulah letak kemenangan besar di akhir zaman. Dan ingat tadi, bukan hanya kita saja yang ada di dunia yang sedang memperhatikan waktu ini, tetapi surga pun sedang memperhatikannya. Saya percaya segala apa yang ada di surga saat ini sedang dilimpahkan kepada kita. Kenapa? Karena ini adalah hari-hari terakhir. Untuk itu, makanya kita jangan berpangku tangan. Ayo mulai bangkit, kita kembali membenahi diri kita. Kita harus bertumbuh di dalam level jiwa kita, dan kita semakin menuju keserupaan kepada Kristus, sehingga kita dapat mengalami kemenangan. Oke, mungkin itu yang dapat Kava Ministry bagikan. Semoga apa yang dibagikan dapat menjadi berkat, dan apabila Anda diberkati, bisa Anda bagikan, sharekan kepada teman, kerabat, sahabat, atau juga komunitas Anda, sehingga semakin banyak orang yang mengalami pembaharuan pola pikir. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.